ibadah ini untuk dilakukan sebuah praktek-praktek yang tidak baik lah. Bukan keberpihakan kepada jamaah, bukan semangat melayani, tapi juga kondisinya tadi Mas. Kondisinya itu sudah terkunci. Maka Kementerian Haji sekarang tantangan luar biasa. Bagaimana memutus kartel itu menjadi sebuah keberpihakan. Maka dengan Danantara ini, apakah dengan perkampungan haji ini bisa menjadi sebuah solusi? Itu saya pikir bagian dari solusi dan visioner. Ya kita tunggu proses hukum ini seperti apa. Tentunya ada, kalau tadi terbukti secara hukum pengadilan ya negara tidak boleh pandang bulu. Semua orang kan di mata hukum sama. Mau siapapun silakan aja karena sudah terbukti. Nah artinya, tapi pesan ini kan pesan moral. Jangan sampai ranah suci ini dinodai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini karena sudah menjelang musim haji ya, kita akan membicarakan terkait dengan masalah haji umroh di Indonesia. Dan bersama dengan kita sekarang ada pengamat haji umroh. Beliau sangat senior untuk keahliannya. Bersama dengan kita ada Pak Ade Marfudin. Apa kabar Pak Ade? Alhamdulillah baik Mas Novel. Terima kasih berkenan hadir nih Pak. Sama-sama. Iya, dan bicara terkait dengan masalah haji dan umroh, saya tertarik karena Bapak kan selaku pengamat Pak ya. Kalau nggak salah Bapak pernah juga hadir mungkin sebagai ahli ya di pansus haji di DPR ya Pak ya. Kalau melihat permasalahan haji umroh ini Pak, terutama haji ya. Ini kan permasalahannya kan sebetulnya udah sering dibicarakan, dibahas. Mungkin di DPR juga dibuat pembahasan khusus gitu ya. Sebetulnya seperti apa sih Pak masalah dari waktu ke waktu yang ada? Apakah masalahnya berubah-berubah sehingga sulit? Atau masalahnya nggak beres-beres atau nggak mau berubah? Seperti apa Pak? Silakan Pak. Iya, makasih Mas Novel. Tentunya kalau kita bicara masalah haji dari masa ke masa, karena haji kita ini bukan haji baru setahun 2 tahun, sudah puluhan tahun, bahkan sebelum kolonial pun kita zaman kolonial kita sudah memberkatkan haji. Artinya begitu panjang perjalanan ibadah haji kita, dinamika juga muncul dari waktu ke waktu. Nah, terus terang aja secara pribadi saya masuk ke ranah perhajian ini dulu juga berangkat dari keprihatinan karena wilayah ini tidak ada yang mengamati, mengawasi lebih dalam. Maka setelah reformasi saya mencoba memberanikan diri dengan teman-teman membangun sebuah komunitas Komisi Pengawas Haji Indonesia independen di luar pemerintah, karena kita tidak sama sekali meminta bantuan dari pemerintah untuk proses pengawasan itu sendiri. Banyak temuan-temuan yang memang kita temukan selama itu. Ini yang menarik di haji kita. Secara hukum kita juga baru setelah reformasi punya undang-undang haji itu sendiri. Sebelumnya kita tidak punya, karena menggunakan masih ordonansinya kolonial Belanda. Sehingga diaturnya bukan diatur hari ini, diatur pada undang-undang negara. Maka setelah reformasi barulah undang-undang yang pertama lahir tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Itu pun ya tentunya adalah karena waktu kepentingan regulasi yang ingin punya legitimasi hukum, maka undang-undang itu juga lahirnya juga disebut dengan prematur. Tapi sudahlah, kita alhamdulillah punya legitimasi hukumnya, ada undang-undangnya. Prematurnya kenapa Pak? Karena terlalu cepat lahirnya, terlalu cepat tanpa mengakomodir terlalu banyak masalahnya. Ini kan masih menyatunya antara regulasi, operator, regulator, dan operator dalam satu tubuh. Nah, undang-undang itu belum dipisahkan. Jadi melaksanakan hajinya di pemerintah waktu Kementerian Agama, pengawas juga dari dalam. Ya, ini yang menurut saya adalah jeruk makan jeruk. Jadi siapa yang mengawasi, siapa yang melaporkan. Konflik of interest lah. Itu salah satunya. Maka dirubahlah undang-undang berikutnya. Nah, lahirlah pengawas haji Indonesia itu, KPHI. Baru berumur
nggak sampai 5 tahun sudah undang-undang berganti lagi. Nah dalam perjalanan kita sudah 4 kali undang-undang di haji itu diganti. Pergantian termasuk yang 2025 yang kemarin yang nomor 14 itu salah satunya adalah menjawab kebutuhan ingin haji kita ini adalah baik dan punya nilai manfaat kemaslahatan besar kepada umat. Nah saya kira semangatnya semangat memperbaiki, semangat untuk melayani, semangat bahwa ini adalah ranah suci, ranah ibadah yang tidak boleh dinodai oleh siapapun. Iya. Rukun Islam, Pak ya. Iya, ini kan puncak dari ibadah seorang Muslim adalah ibadah haji. Nah, begitu masuk ke wilayah puncak ini harusnya juga dilayani dengan kehadiran negara yang baik melayaninya. Saya kira itu yang semangat dibangun. Maka dari dinamika yang ada, masalah akomodasi, masalah penerbangan, bagaimana saya merasakan betul Mas Novel, ongkos pesawat itu sampai pernah $1.750. Tinggi sekali. Begitu reformasi saya mencoba masuk, melakukan sebuah telaah perhitungan, bukan bisnis. Karena haji ini harus kita yakini adalah bukan ranah bisnis, non nirlaba, harusnya non profit. Maka ada dua, kan ada skemanya, skema haji khusus, haji reguler. Reguler oleh pemerintah, khusus oleh swasta. Nah ini yang semangat nirlaba ini ternyata kok bisa pesawat sampai di atas $1.650 US. Begitu kita masuk di pasca reformasi melihat ada dengan alasan afturnya kan, aftur yang naik semuanya, ya karena tidak ada yang menyuarakan kok bisa menyentuh angka sampai $1.224. Itu pulang pergi, Pak ya? Iya, pulang pergi. Berarti kan bisa hilang $500, bayangin. Bisa mengefisiensikan $500. Ini artinya dari satu item aja, satu variabel aja bisa mengurangi. Gimana dengan variabel lain, akomodasinya dan sebagainya. Nah ini jadi ada keinginan untuk menyuarakan, merubah tentang dinamika perhajian yang lebih pro kepada rakyat, berpihak kepada umat, bagaimana menghadirkan haji yang bukan murah, tapi jangan murahan juga gitu, tapi tetap sebuah mengedepankan pelayanan kepada umat, negara hadir dan memberikan pembinaan, karena ada hanya 3 kan pesan undang-undang itu adalah pelayanan, pembinaan, perlindungan. Itu yang diamanahkan oleh undang-undang. Pelayanan, pembinaan, perlindungan. Karena kan dibina sebelum berangkat, dilindungi di perjalanannya selama di sana sampai kembali. Itu yang pelayanannya utamakan servis. Kan jasa ini kan servis. Betul. Itulah. Sehingga mereka berkesan haji itu bukan yang sulit, haji itu mudah, haji itu bisa dinikmati, bukan sebaliknya adalah menderita. Ini yang konsep ini yang jarang dibangun oleh para mubalik. Seharusnya bagian dari dakwah kita. Haji itu haji yang mudah, haji yang ramah, haji yang tidak sulit. Itu yang harusnya dibangun seperti itu. Bukan yang berat-berat seharusnya. Pak, kalau dilihat di beberapa negara lain kan ada penyelenggaraan haji yang difasilitasi oleh pemerintah, ada yang diurus sepenuhnya oleh swasta. Mana yang lebih baik menurut Bapak? Model dengan komposisi yang kebetulan saya adalah tim penulis buku haji Indonesia, 75 tahun haji Indonesia. Saya salah satu tim penulis. Ada tuh melakukan penelitian yang cukup panjang dan bukunya juga lebih dari 2.300 halaman. Itu persembahan dari tokoh para akademisi dari kampus. 2.300 halaman, Pak ya? Iya. Dahsyat, luar biasa. 3 jilid. Itu yang belum dipublish, mungkin belum keluar. Itu memang dibagi beberapa part beberapa subbab. Kemudian masalah ekosistem perhajian Indonesia. Itu kalau kita lihat dengan dengan latar belakang masyarakat kita, haji kita, dengan begitu keragamannya, itu yang unik. Kan dari sisi pendidikan kita masih 62% adalah educated. Tuh, wong deso belum pernah haji, belum pernah naik pesawat, belum pernah ke kota, apalagi di negeri orang. Ini sebuah, belum lagi adalah perbedaan suhu yang sangat berbeda jauh antara
kita yang tropis dengan negara yang panas, yang sekarang 42 derajat di Madinah misalnya, atau dingin sampai 17 derajat di Madinah. Ini kan juga sebuah temperatur musim iklim yang berbeda. Nah, dengan karakter-karakter seperti itu, dengan kemajemukan yang bahkan bukan hanya dari suku bangsa, itu juga kita sangat ini, sangat begitu majemuk. Maka menggabungkan, menjadikan satu itu menjadi tantangan sendiri. Pembinaan saja manasik itu kan dirubah. Bahasa orang Sunda, Madura kan berbeda. Maka penjelasan tentang manasik itu pendekatan kebahasaan. Nah, itu juga mubalik juga, seorang pembimbing manasik harus mendekati ke sana. Nah, ini juga yang salah satu yang menjadi unik tadi, keragaman tadi, dan itu harus menjadi sebuah kekuatan bagi saya, bagi kita tentunya. Keragaman ini, kemajemukannya adalah sebuah kekuatan untuk bangsa ini di haji khususnya. Bagaimana cara memanage ini? Maka kementerian sekarang ini kan harusnya melihat itu. Keragaman ini nggak bisa, termasuk cara manasik berbeda. Dengan ormasnya di sebelah lain. Ini begitu dengan mazhabnya yang berbeda-beda. Ini kalau tidak disatukan dalam sebuah persepsi yang sama, sulit. Betul. Yang satu ingin seperti itu, maka harus ada. Maka di Malaysia, saya mempelajari tabung haji di Malaysia. Itu 7 hari di sana. Rupanya manasik pembinaan itu juga bentuknya manasik haji gitu. Itu bagaimana kehadiran negara hadir untuk bahwa Anda boleh berpindah beda mazhab, cara fikihnya boleh. Begitu haji Anda harus pakai salah satu ini. Itu bukan diatur oleh pemerintah. Nah, hadirlah di situ. Nah, kita ini sering kepada toleransi pemerintah dalam haji ini adalah lebih kepada tidak memfasilitasi, tapi juga tidak memberikan, mempersilahkan. Kasus misalnya kasus tarwiyah itu adalah sebuah praktek ibadah di mana jamaah haji sebelum ke Arafah itu mereka mampir dulu ke Mina. Tarwiyah itu, jadi sehari sebelum mampir. Nah, pemerintah tidak hadir. Karena tidak memberikan fasilitas, tidak menyediakan bis, makan, semuanya. Yang difasilitasi mana? Yang berangkat langsung ke Arafah dengan bisnya, dengan makannya. Nah, artinya apa? Pemerintah tidak mencegah, silahkan, tapi harus ada yang tanggung jawab, gitu loh. Tidak melarang, gitu loh. Cuma itulah tugas kita, memberikan pemahaman kepada jamaah, kepada para pembimbing, untuk jangan membuat jamaah menjadi sulit gara-gara harus ikut sunnah tarwiyah, misalnya seperti itu. Nah, ini satu bentuk moderasi di perhajian kita, gitu loh, supaya. Nah, ini juga dinamikanya begitu berkembang ya. Kaya haji itu, bukan haji sedimensi ekonominya, tapi juga dari sisi amalia ibadah juga begitu. Jadi udah bagus dengan difasilitasi dan dibantu oleh pemerintah untuk bagaimana bisa menyelenggarakan yang terbaik barangkali. Pak, ya. Kalau kita lihat ini. Persoalan haji kan tadi yang Pak Ade sampaikan begitu luar biasa. Kita memahamkan kita semua gitu Pak. Bagaimana sebelum pelaksanaan hajinya, persiapannya dan segala macam, dan pentingnya memahami itu semua. Setelah itu ketika menyelenggarakan hajinya, masalah banyak muncul ketika ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Contohnya di perumahannya, penyediakan tempat tinggalnya lah di sana gitu ya. Terus transportasinya, cateringnya dan seterusnya. Ini meliputi paling enggak 2 hal. Yang pertama adalah kalau ada pihak yang bermain di dua belah pihak, biasanya tuh bisa masuk kategori korupsi gitu. Yang kedua, kalau kemudian layanannya enggak baik, itu bisa menjadi masalah dalam pelayanan. Dari catatan Pak Ade, hal-hal apa sih Pak yang terkait dengan praktek korupsinya maupun dari layanannya yang mungkin bisa berpotensi masalah selama ini? Ya, saya terus terang aja, Mas Novel, kalau kaitan dengan korupsinya mungkin tidak terlalu menguasai ya. Tapi ada peluang-peluang. Saya menguasai, Pak. Saya jelaskan. Tapi mukin ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Ini karena haji kita di negara orang. Misalnya yang saya sering catat itu adalah pemondokan itu yang selama ini adalah selalu pakai
short kontrak. Oke. Kan per musim, tidak long system kontrak. Selalu pertanyaannya, apakah tidak bisa negara kita dengan jumlah terbesar jamaah haji sampai 241.000 per musim, kan proses negosiasinya harus jalan. Dalam hukum pasar kan saya mengatakan, ini pembelinya bayarnya sudah ada, potensial punya uang, ya kan gampang, tidak perlu iklan dan sebagainya. Nah ini tidak jumlah kuantitas ini tidak dimanfaatkan sebagai alat bargaining. Nah harusnya kan kita apakah menggunakan G2G maupun B2B-nya kan memanfaatkan. Saya punya pasar 200.000 orang per musim, belum umroh, ini haji. Saya perlu akomodasi. Apa yang Anda tawarkan kepada kami sebagai pengguna? Mau long system kontrak? Uangnya ada. Kalau perlu garansi negara menjamin ini tidak akan kosong itu. Kalaupun kosong di musim haji maka musim umroh bisa dipakai. Nah itu tidak dipakai. Satu, yang kedua, pola berpikir. Saya pikir selalu saya ingin karena saya swasta ya, bukan melihatnya. Kenapa pemilik hotel, pemilik apartemen atau tempat punduknya yang digunakan oleh kita tidak diundang saja ke Jakarta? Silakan Anda tawarkan di rumah kami. Kan berarti kita tidak membuang devisa ke sana. Beberapa orang kita mengirim ke sana untuk panitia perumahan. Survei satu rumah perlu 400 rumah, 400 kita berapa hari di sana hanya untuk survei. Hotel dia dipakai kita bayar. Belum selesai kita selesai kontrak, DPR datang melihat monitoring benar nggak hotelnya, tasrihnya ada nggak, belum lengkap lagi, mungkin juga turun BPK dan Irjen dan sebagainya, semua perangkat membuktikan, meyakinkan bahwa ini adalah benar-benar bahwa rumah ini sudah dikontrak dengan harga sekian. Pertanyaan saya kan selalu, efisiensi adalah bagian dari menghemat uang negara. Kenapa tidak diundang saja pemilik hotel ke Jakarta? Anda datang tawarkan kepada kami. Sudah ada pemerintah, ada uangnya. Otomatis kalau dia datang kita tidak sendiri, dia 5 orang minimal pemilik hotel itu. Datang tawarkan. Kalau sudah nginep di hotel kita Indonesia, berarti kan kita tidak buang devisa. Nah itu cara berpikir gitu. Menarik. Kok tidak kepikir gitu Mas? Nah, ini kok aneh saya bilang. Ini satu ya. Sehingga dulu itu ya kita kan perjalanannya selalu ya. Mungkin semakin berubah lah, semakin jaraknya semakin kelasnya semakin bintang 3, bintang 4. Dulu kan apartemen jauh, harganya juga sangat murah tapi dipukul sama. Hotel jauh dengan yang dekat harganya sama. Gimana cara berpikir ekonominya? Harusnya kan masuk. Yang dekat harusnya lebih mahal, ternyata rupanya subsidi silang. Yang ini mahal, yang ini. Tapi kan jamaah menderita ada yang jauh. Apa jawabannya? Kok Bapak dapat yang jauh? Ini tergantung amal ibadahnya kan. Repot kayak begitu. Pak, saya potong sebentar Pak Ari. Tadi kalau dibilang soal kontrak yang long term, selama ini banyak short term. Yang saya pernah dengar persoalannya adalah kenapa nggak berani dari pemerintah lah gitu ya untuk kontrak long term, karena persoalannya tiap tahun itu biaya haji ditetapkan oleh DPR dan penetapan long term itu bukankah malah membuat persoalan untuk belum ditetapkan kok sudah dikontrak, itu gimana tuh Pak Ade? Kan kita ini ada teori perkiraan lah. Kan juga kalaupun naik kan tidak lebih dari 2%. Ya artinya gini, masih terjangkau. Selama itu kan bukan untuk memperkaya orang lain. Artinya dengan diikat dengan kontrak itu kan dalam mereka kepastian. Tadi mengikis. Kalau sudah ini dikontrak 10 tahun otomatis kan panitia perumahan tidak ada lagi Mas. Kuasa hilang. Betul. Tidak perlu lagi kita melakukan monitoring lagi. Tidak perlu lagi DPR ngawasi ke sana. Dan pasti harganya lebih murah. Karena sudah durasinya 10 tahun uang di muka. Siapa yang orang Arab uangnya sudah di muka untuk 10 tahun yang akan datang, jaminannya rumah dipakai nggak dipakai dibayar kok. Nah ini yang di mana letak bahwa ini adalah merugikan bagi kita adalah menguntungkan. Minimal tadi ada kepastian bahwa kita sudah bahkan kegini dalam mimpi saya bahwa jamaah haji sebelum berangkat itu sudah tahu kamarnya lantai berapanya. Gitu loh. Sebelum berangkat di sini sudah tahu. Karena long tadi.
Karena sudah dari awal datanya sudah lengkap ya, tinggal diposting di mana posisinya. Anda itu ini tahuan. Ini enggak. Saya pernah ngalamin rebutan kunci itu sudah luar biasa. Jadi di bis itu turun itu ketua rombongan sudah berebut kunci. Mengalami seperti itu. Nah, otomatis orang yang terlambat, yang tidak biasa untuk bersaing mendapat kunci, yang paling tinggi. Yang nego dengan yang pemilik rumah, dia dapat yang bawah. Nah, ini juga sebuah ketidakadilan. Tapi sekarang itu kan catatan masa lalu lah. Tapi kan juga berangkat jangan sampai masa lalu juga ditinggalkan, jadi catatan baik untuk kita ke depan. Betul. Nah sekarang misalnya dengan pola hotel, dengan tempat yang sudah memadai, tinggal dirubah polanya. Saya pikir sudah harus beranjak baik dan tagline-nya melayani. Gitu. Itu. Kalau untuk catering dan penerbangan, bahkan penerbangan ini kan dengan jumlah penumpangnya sekian banyak dalam satu waktu, tentunya kan jadinya sewa itu Pak, sewa pesawat. Sewa pesawat kan dihitung PP itu, padahal berangkatnya satu kali, pulangnya juga satu kali jalan. Jadi seperti seolah-olah PP 2 kali biayanya. Seperti apa kalau pandangan Pak Ade soal itu? Nah, kalau penerbangan ini kan, lagi-lagi kita ini, kalau misalnya tadi ada negara lain yang memang kalau pembandingnya selalu dia berangkatnya kan penuh, pulang juga diisi penumpang. Kalau nggak kargo. Kalau kita kan nggak, berangkat penuh, pulang kosong, tidak bawa kargo, tidak muatan. Sehingga kenapa enggak? Nah itu yang sering selalu yang jadikan alasan adalah kalau misalnya take off dari Jeddah ke Indonesia memuat barang atau orang sekian waktu tersita, maka di sini akan delay. Itu jadi kalau delay satu kan akan merembet kemana-mana. Jadi selalu alasannya alasan teknis lapangan seperti itu. Tapi saya kira kan perlu bisa dihitung. Bisa dihitung artinya berapa sih kekuatan untuk mengangkut kargo itu. Yang penting jangan sampai pesawat yang kita charter ini, yang kita sewa ini, dan itu bukan milik Garuda sepenuhnya. Garuda berapa pesawat sih Garuda gitu. Ada juga sewa ke leasing kepada negara lain, seperti Singapura, Belanda, kemudian juga ke negara lain. Artinya bahwa yang digunakan pesawat yang rugi dong. Kalau Garuda berpikir adalah bisnis, harusnya pulang diisi. Dengan apa? Dengan kecepatan tadi. Kecepatan supaya tidak delay, otomatis dimuatkan. Apa yang bisa dinaikkan? Apakah kargo tadi? Ini yang sekarang ya harus ekosistemnya harus terbuka. Ekosistem haji hari ini tidak boleh menutup celah itu. Efisien tidak boleh pesawat kosong, kan dibuang atur. Apakah sama pesawat ketika kosong dengan penuh bahan bakarnya? Kan juga dibeli sama kita. Berikan kosong itu membuang, mubazir. Nah ini saya kira perlu ada pemikiran ke depan. Bahkan saya pernah diwawancara Mas Novel pemikiran inovasi visioner Pak Ade tentang perhajian, beli pesawat. Sanggup kok kita beli pesawat dengan uang kita yang sampai 170 triliun itu. Loh, pertanyaannya selalu dikejar. Apakah musim haji tidak dipakai? Oh dipakai. Karena umroh kita ini lebih dari 1,6 juta per tahun per musim. Daripada mereka mencari pesawat kemana-mana, kan sudah ada. Ini kok nggak kepikir lagi, ini adalah ekosistem haji. Ini artinya bahwa haji itu adalah dari sisi ekonomi harus memberikan sebuah dampaknya kepada bangsa ini gitu. Apalagi ini kan BUMN kita gitu. Kenapa tidak disuntik khusus di bidang ini? Menarik. Memang kalau mestinya dipikirkan ya. Saya memang nggak ahli di bidang itu ya. Cuman memang pelibatan ahli-ahli untuk membicarakan secara terbuka itu penting agar mencari jalan yang terbaik untuk efisiensi tadi ya. Kalau kita lihat Pak, persoalan di catering kan nggak kalah nggak kalah peliknya tuh. Dan di beberapa kejadian selalu ada kemudian ini kenapa layanannya nggak bagus dibanding waktu yang sebelumnya dan seterusnya. Saya pernah malah melihat begini Pak, ini karena dulu di KPK saya pernah di KPK sekian lama dan pernah juga melakukan kegiatan penyelidikan kasus-kasus terkait dengan korupsi perhajian lah gitu. Seringkali masalahnya adalah di Saudinya sendiri
banyak orang yang kemudian bahkan orang Indonesia yang ada di sana mungkin ya itu justru malah menjadi calo gitu atau jadi makelar gitu dan kemudian mereka nggak tahu langsung apa tidak langsung, disadari apa tidak disadari, berhubungan atau bisa mendapatkan informasi dari DPR juga. Bahkan sebelum anggaran itu diketok contohnya, berapa sih biaya yang disetujui untuk pemondokannya gitu atau hotelnya atau penginapannya. Di sana tahu duluan gitu. Makannya juga begitu. Jadi ketika negosiasi kan bingung tuh Pak negosiasinya. Mau negosiasi apa orang harganya itu sudah diketahui di sana. Dan di sana kemudian ngancam gitu. Kalau nggak kita kasih dan seterusnya. Jadi kadang-kala hal-hal begini yang sering terjadi dan dibicarakan. Yang saya dengar di waktu penyelidikan seperti itu. Yang Pak Ade lihat seperti apa tuh? Apakah memang hal-hal demikian terjadi? Iya. Makanya saya memutus rantainya itu yang sering kesulitan di mana memutusnya. Iya. Karena di sisi lain kita negara juga perlu akomodasi. Harganya sudah tinggi karena sudah ada ya kalau katakan maklar kalau bahasa kemarin Bang Daniel kan kartel kan juga luar biasa gitu, kartel perhajian karena semua sudah bermain gitu loh. Yang paling mudah ya pemondokan karena bisa space kamar bisa asalnya misalnya hanya 4 bed bisa jadi 5 bed gitu, bisa lebih dibanyakin dan sebagainya. Itu juga menjadi sebuah permainan tersendiri kan gitu loh. Dan itu yang termasuk catering. Catering ini juga sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang tadi itu mengambil keuntungan dalam proses haji ini. Karena sangat mudah ranah ibadah ini untuk dilakukan sebuah praktek-praktek yang tidak baik lah. Bukan keberpihakan kepada jamaah, bukan semangat melayani, tapi juga kondisinya tadi Mas. Kondisinya itu sudah terkunci. Maka Kementerian Haji sekarang tantangan luar biasa bagaimana memutus kartel itu menjadi sebuah keberpihakan. Maka dengan Danantara ini apakah dengan perkampungan haji ini bisa menjadi sebuah solusi? Itu saya pikir bagian dari solusi dan visioner. Dan itu 2007 sudah saya lakukan. Dan saya sudah mensurvei lokasi untuk tempo hari. Waktu saya menulis di Kompas bahwa sudah saatnya kita membangun kawasan terpadu haji Indonesia. Dan akan ditangkap oleh pengusaha dan saya diajak ke sana melihat lokasi. Itu ternyata ya karena kekuatan bargaining kita masih lemah ya nggak bisa. Sekarang kan dengan kekuatan pemerintahan baru ini dengan Pak Presiden dengan semangatnya menggebu-gebu apakah bisa mewujudnya, ternyata kan mulai ada dasar-dasar diletakkan dengan pembebasan lahan dan sebagainya, masih bridging misalnya. Semoga jalan beneran Pak ya. Karena itu luar biasa kalau ini terjadi. Itu akan bukan hanya pada mengikis tadi, memutus rantai kartel, tapi juga akan berimbas kepada pembinaan yang luar biasa. Koordinasi lintas petugas dan menjadi pertemuan akbar suku Indonesia ada di sana. Bagaimana satu kawasan diisi dengan 38 provinsi dengan 17.000 pulau dan bahasa yang bercampur aduk di situ. Kaya. Dan jangan berpikir lagi di situ adalah disintegrasi, nggak ada. Justru ada memperkuat kekuatan bangsa ini ada di 3 orang menjadi sebuah kekuatan kolektif untuk membangun bangsa pulangnya. Haji Mabrur tadi gitu. Memang sekarang ini Pak dengan Kementerian Haji saya melihat semangatnya luar biasa. Semoga ini bisa ada perubahan yang signifikan ya. Walaupun tentunya dengan situasi sekarang ada perang di sana di Iran dan area-area sekitarnya, ini pasti akan berdampak juga soal harga dan layanan bisa jadi. Semoga aja kemudian bisa jalan. Tapi begini Pak, beberapa waktu yang lalu kan saya pernah mendengar tuh pernyataan dari Menteri Haji Gus Irfan yang disampaikan kurang lebih wah udah deh kalau antrian haji yang panjang ini dibikin seperti war ticket lah gitu. Gimana pandangannya Pak Ade? Iya, war ticket ini adalah langkah berani kalau ini terjadi. Pertama saya ingin mengatakan bahwa war ticket ini adalah mempertegas posisi kemampuan calon jamaah haji. Karena memang pesan Quran juga jelas
di situ dijelaskan bagi orang yang punya kemampuan. Mampu itu manis tato ilisabila itu adalah mampu dari fisiknya, mampu dari kesehatannya, keamanannya, nah biayanya. Nah biaya ini tentunya yang berlaku bukan lagi biaya dari nilai manfaat orang lain. Dalam tanda kutip bersubsidi, tapi harus murni dana yang pribadi yang betul-betul non ribawi supaya suci dan bersih. Ini kan ibadah, ranah ibadah di mana seluruh perbekalan juga harus suci. Nah suci itu ya salah satunya tidak tercampur dengan hal yang ribawi, apalagi yang tidak jelas. Nah dana sadar masih berpatokan walaupun ada yang membolehkan menggunakan dana itu, tapi saya masih prinsip itu adalah dana yang belum ada pengakuan izin secara tertulis. Begitu kita naruh uang 25 juta di bank, bahwa kita menyerahkan nilai manfaatnya akan silakan gunakan kepada jemaah haji yang akan berangkat lebih duluan, itu tidak secara akad tidak terungkapkan, secara tertulis juga tidak nyata. Nah ini timbul keraguan. Tapi kalau yang yakin silakan aja. Nah dengan demikian, setelah dana yang terakumulasi besar di dikelola oleh BPKH ini, yang dimana dana sekarang hampir 170 triliun, nilai manfaat itu juga besar. Karena dengan 6 sampai 7% aja per tahun, nilai profitnya kan sudah ketahuan. Ya kalau bukan bahasa bunga, nilai bagi hasilnya lah sudah ketahuan, bisa dapat di atas 12 sampai 14 triliun. Nah itu kan ditasarufkan, dibagikan kepada jamaah haji yang berangkat tahun ini atau tahun-tahun yang sebelumnya dari mulai berlaku. Nah, dana siapa ini? Walaupun tidak semuanya. Tuh, ada dana jamaah haji yang 5,4 juta orang yang belum berangkat. Nah, ini yang menurut saya yang perlu segera dipangkas, dikikis. Dengan cara apa? War ticket ini adalah visioner bagi kita. Jadi posisi orang, saya punya misalnya Pak Menteri menetapkan bahwa ongkos haji itu tahun 2027 sebesar 100 juta. Bagi Bapak Ibu yang punya kemampuan membayar, silakan lunasi, bayar langsung ke bank A atau bank B silakan dengan durasi waktu 10 hari misalnya. Ya, berapa kuotanya? Mungkin tidak 241.000. Dan itu diberikan kesempatan supaya ada nilai keadilan yang antri tadi, yang 4 juta, duluan, yang 26 tahun masa nunggu, diberikan peluang kesempatan. Di samping yang antri misalnya ada tetap, itu loh, yang 221 misal dipotong separohnya adalah yang reguler, tetap tidak dipangkas dulu misalnya kan ini cara berpikir kita hari ini. Mungkin yang separohnya war ticket silakan. Sehingga satu adalah penguatan bahwa tidak ada ketergantungan terus bahwa calon jamaah haji itu mengharapkan itu. Karena ini kebalik. Jadi ingin berangkat karena dapat dibayari subsidi tadi, nilai optimalisasi tadi dari BPK. Ini yang kebalik cara berpikirnya. Saya bukan itu gitu. Memang gini Pak Ade, saya pernah mendengar ya, ada beberapa yang menceritakan bahwa pengelolaan dana di BPKH itu ada yang mungkin tanda kutip bermasalah. Bermasalah seperti apa saya nggak tahu. Cuman dikhawatirkan itu kemudian akan berdampak kepada calon jamaah haji yang sekian tahun atau mungkin 10 tahun lebih lah. Suatu hari bisa jadi dananya itu tidak cukup gitu. Tapi apakah itu mungkin itu Pak? Sangat mungkin. Sangat mungkin di sisi Ponzi ya. Khawatirnya seperti itu. Ini kan tidak, siapa yang menjamin 30 tahun yang akan datang dananya masih tetap segitu atau bertambah atau sepertinya. Kan investasi BPK juga tidak kemana. Ada nggak kelapa sawit? Nggak ada misalnya di tempat-tempat yang syariah yang bisa diandalkan. Tidak, ikut di sukuknya sukuk syariah. Dan itu kan hanya temporal sifatnya. Di Malaysia, tabung haji Malaysia dana terkumpul, memang pemberlakuan tabung haji itu beda dengan kita. Jadi waktu anak saya di sana memperhatikan ada anak SD ya umur sekitar 7 tahun sudah nabung haji, gitu. Karena dia sadar bahwa berangkat haji saya itu antri. Antrinya kenapa? Karena
25.000 kuota jamaah haji Malaysia itu yang sekarang sudah 3,5 juta yang sudah antrinya. Berarti kan 110 tahun. Ya. Masa tunggunya. Mungkin nggak gitu keumuran. Maka dia menabung sejak kecil. Nah, terkesan murah tadi karena memang begitu lamanya di tabung haji dan nilainya ini juga digunakan di dalam sektor-sektor syariah termasuk perkebunan kelapa sawit. Nah, itu ada holdingnya, ada perusahaan yang memang mengelola uang itu. Nah, begitu waktunya berangkat itu dihitung uang Anda itu dulu masuk ke tabung haji tahun 2010 contoh. Sekarang sudah sekian puluh tahun dana Anda sudah sekian ribu ringgit. Ongkos haji itu adalah hanya 50 ribu ringgit. Uang Anda sudah 70, maka ada cashback 20 ribu ringgit. Yang 50 ribu itu dibayarkan, dipotong dari situ. Kita enggak, kebalik. Kita enggak gitu. Saya berharap uang jamaah haji yang masuk ke BPKH dikelola sedemikian rupa, tapi pembagiannya itu tidak sama rata. Menggunakan apa? Ya 25 juta sekian tahun mengendap di bank. Kalau dia sistemnya adalah perbankan, sekian dapat bagi hasil sekian persen, maka uang Anda setelah 25 tahun hanya menjadi 50 juta. Maka kurang Anda kalau harganya 93 kurang 43. Itu yang Anda bayar. Tidak ada yang namanya subsidi. Ini yang ideal. Karena Anda yang terjadi sekarang? Iya, yang terjadi enggak. 93 juta, Anda punya bulan 25 juta lebih awal dulu waktu beli seatnya pertama, maka kekurangnya sekian, ambil dari subsidi yang nilai manfaat tadi. Jadi nilai manfaat itu global digunakan untuk yang mau berangkat yang sekarang. Berangkat. Nah berapa satu orang bisa 35, bisa 34, 37, sesuai dengan kesepakatan DPR dengan BPKH. Nah ini yang menurut saya masih nilai keadilan, nilai pemahaman kemampuan seseorang perlu ditinjau ulang. Maka war ticket adalah solusi. Tinggal bagaimana pemerintah nanti melakukan sosialisasinya seperti apa. Tidak boleh ada yang tersakiti, apalagi yang merusak sistem. Di beberapa pendapat ini Pak, ada yang bilang ini kalau dilepas war ticket nanti orang berebut, yang berangkat yang kaya-kaya ini, yang merasa mampu tapi tidak pada level kaya begitu, akhirnya jadi kalah saing gitu. Gimana Pak Ade? Oh enggak. Jadi tadi itu kembali kepada manis tatwa itu, mampu kok. Oh iya. Ya kalau konsepnya mampu, Anda belum mampu. Kalau nggak usah khawatir, haji itu ada panggilan. Panggilan bagi orang yang mampu. Ini menarik kalau tuh. Waktu misalnya sekarang Bapak Ibu pendengar misalnya punya uangnya belum sampai 100 juta, baru punya 50, begitu dibuka war ticket, ya tetap aja nggak kebagian karena Bapak Ibu tidak punya deposit sebanyak 100 juta misalnya seperti itu. Nah, tapi tadi itu saya tetap bahwa war ticket ini harus dikajinya adalah pemerataan keadilan semata-mata. Termasuk yang sudah bayar duluan jangan sampai dirugikan. Diberikan kesempatan. Jadi Bapak Ibu yang 5,4 juta orang antri ini yang 26 tahun diberikan porsi peluang silahkan melunasi. Kan ternyata memang yang namanya PIHK khusus itu, PIHK itu juga kan 17.000 jamaahnya. Dia sanggup bayar di atas 12.000 sampai $15. Artinya kan itu yang tergolong dalam pemahaman saya adalah orang yang mampu hari ini ya. Hari ini karena kondisi berubah. Saya pernah berangkat haji harganya 6.750.000. Oh gitu ya Pak. Tahun berapa itu Pak? 93. Segitu. Ya sekarang ya sudah sekian tahun. Wajar karena akan terus bergerak sesuai dengan fasilitas layanan semuanya. Pak, terakhir ini Pak, kita bicara terkait dengan kasus yang terakhir kemarin, yang terkait dengan haji, yang dengan tersangka siapa tuh Yakut ya, Pak Yakut, yang mantan Menteri Agama. Kalau bicara terkait dengan kasusnya ini kan, memang kita prihatin lah Pak ya. Kita lihat betapa antrian haji itu seperti yang kita bicarakan sekarang. Persoalannya banyak. Ada saja kemudian yang mau jual itu kuota. Saya anggap kasus bisa menjadi kasus korupsi kalau dijual. Kalau kebijakan atau istilahnya diskresi itu mungkin masalah masih dalam ruang administratif lah. Tapi ketika sudah menjual seperti itu kan parah Pak ya. Saya tentunya berharap penanganannya bisa dilakukan segera dan diusut tuntas siapapun yang terlibat. Tapi sebelumnya kan Bapak pernah jadi ahli di pansusnya Pak.
Gimana Pak membicarakan dua hal tadi? Bukan ahli ya, tapi ya terlibat narasumber narasumber di terkait dengan kasus ini. Ya tentunya kan kronologisnya bahwa siapa sih yang tidak mau kuotanya bertambah? Selalu ingin nambah. Bahkan setiap tahun juga kita minta tambahan kuota. Mungkin tahun ini yang tidak minta, sehingga tidak ada tambahan. Tahun-tahun ketika menterinya Pak Lukman, Hakim Saifuddin juga pernah dapat tambahan 10.000. Tapi karena dibaginya proporsional 8% dengan 92%, di mana 8-nya ke PIHK khusus, 92-nya ke reguler, tidak ada masalah. Oh, zaman Pak Lukman pernah 10.000 ya. 10.000. Walaupun dia tidak, tapi dikasih. Artinya apa? Bahwa ini kan persoalan kepada amanah. Betul. Amanah kepada pemimpin bangsa, kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Nah ini kan muncul 20.000 kuota ini, ya tentu masyarakat yang antri, yang reguler, yang jumlahnya lebih banyak tadi, harusnya punya hak 92%. Hak kuota, pengguna kuota. 8-nya tetap dilarikan ke PIHK. Nah ternyata di tengah jalan, ya walaupun dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, di mana pasal 64 itu juga jelas di situ adalah 8% untuk PIHK, 92 adalah untuk reguler. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Di mana yang ada dibagi 50-50. Artinya kan 10.000 setelah dikurangi. Nah, dari angka itu dijawab oleh pasal 9 dalam undang-undang itu adalah diskresi tadi, kewenangan menteri. Ya. Nah tinggal, maka ini kewenangan menteri ini apakah diturunkan dalam sebuah peraturan atau tidak. Misalnya kalau ini karena keterbatasan dibicarakan karena ada rumahnya lewat DPR, apa ini juga ada proses DPR atau tidak, kan gitu. DPR menyetujui atau tidak dengan pembagian rata ini dengan alasan kesanggupan misalnya, keterbatasan pemerintah menyiapkan akomodasi, transportasi, catering. Kalau diambil semua oleh pemerintah, otomatis tidak sanggup. Yang kedua, misalnya dari sisi BPKH, apakah sanggup untuk mengeluarkan dana untuk subsidi penggunaan nilai manfaat tadi, karena orang yang berangkat itu juga nilai manfaat diambilkan dari BPKH tadi. Nah, itu proses itu apakah dilakukan atau tidak, ini yang jadi pertanyaan besar. Nah, dan ternyata diskresi itu kan keluarnya 50-50%, dan terindikasi hari itu adalah seluruh yang namanya PIHK dari seluruh asosiasi travel ya perlu kuota. Karena bagi PIHK tidak ada kuota ini pun mereka mencari visa lain, visa mujabalah, bisnis dan sebagainya. Ya. Nah itu dan dia dilakukan tiap tahun juga ada visa-visa yang seperti itu, yang mujamalah tadi, itu juga Foroda itu juga di banyak yang beredar gitu loh. Mujamalah Foroda kan di luar kuotanya yang ke negara kan. Ini kan hanya kekerabatan kebaikan kerajaan orang-orangnya dikasih kepada, dan itu besar. Kalau kita beli juga di atas $5.000 per visa. Nah sekarang ada visa yang 50% tadi, ini kan coba berpikir ini barang yang tidak mungkin pindah ke tangan orang tanpa sebuah transaksi. Saya bilang transaksional. Saya paham yang Pak Ade sampaikan bahwa kalau masuk di reguler, contohnya berapa tadi 92% lah, mungkin negara nggak siap karena anggaran untuk subsidi segala macam, dan pengadaan termasuk pengadaannya di sana semua, kan kemana-mana tuh. Sehingga dikasih ke Haji Plus lah, PIHK lah istilahnya. Kalaupun masuknya ke PIHK kan mestinya yang berangkat atau yang didulukan adalah yang sudah pernah daftar kan Mbak. Karena di PIHK kan juga ngantrinya antara 5 sampai 7 tahun barangkali ya. Jadi mestinya mereka yang berangkat duluan. Tapi kan faktanya yang berangkat banyak yang 0 tahun daftar tahun itu langsung berangkat tahun itu. Itu yang disayangkan oleh kita, oleh masyarakat. Kenapa diskresi ini tidak dibarengi dengan sebuah peraturan turunannya. Misalnya tadi bahwa yang boleh digunakan tapi untuk jamaah haji yang
sudah masuk dalam kuota masa tunggu waiting list. Jadi urut kacang. Diprioritaskan yang sekian tahun ya. Bukan yang nol daftarnya baru 0 tahun. Yang kedua dibatasi harganya tidak lebih dari sebesar misalnya $5,000 US dari harga ketetapan. Atau misalnya paling tinggi adalah 12.000. Jangan lebih dari itu. Misalnya seperti itu. Nah ini kan tidak ada batasan itu. Maka karena tidak ada batasan dalam pandangan saya, maka timbullah praduga-praduga. Ini adalah berbau ada penyalahgunaan wewenang, administrasi yang ujungnya adalah sistem ini tidak dibarengi dengan integritas yang tinggi, maka peluangnya adalah buruk. Maka buruk ini adalah dalam bahasa kita adalah Mas Novel ya pastilah korupsi karena ada transaksi. Pasti ada yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan ya pedagang itu, pastilah travel itu. Bahkan saya dari penjelasan KPK yang saya pahami sekilas, tentunya masih dalam proses pembuktian, Pak ya, karena belum sidang ya. Itu disampaikan bahwa ada pihak pejabat-pejabat tertentu yang ada aliran dana. Nah ini yang menurut saya ini jahat sekali lah pola-pola begini. Kalau tadi mungkin biayanya betul-betul biaya untuk fasilitas calon jamaah haji itu masih masuk akal gitu. Tapi kalau sudah harus ada setoran kepada pejabat haji, Kementerian Agama waktu itu atau kementerian yang ngurusin terkait haji, ini kejahatannya sudah menurut saya korupsi yang betul-betul memprihatinkan lah, karena ini masalah terkait dengan ibadah gitu, Pak. Maka proses hukum ini Mas, ya kita tunggu proses hukum ini seperti apa. Betul. Tentunya ada kalau tadi terbukti secara hukum pengadilan ya negara tidak boleh pandang bulu. Semua orang kan di mata hukum sama. Mau siapapun silakan aja karena sudah terbukti. Betul. Nah artinya, tapi pesan ini kan pesan moral. Jangan sampai ranah suci ini dinodai lah. Ini yang kita prihatin. Lagi-lagi jangan sampai mengulang kejadian yang serupa. Maka Kementerian Haji yang baru ini juga saya yakin dan percaya bahwa akan berpedoman pada asas-asas yang profesional, punya integritas yang tinggi, amanah, dan memenuhi syarat bahwa ini adalah ibadah yang suci yang tidak boleh dinodai oleh tangan-tangan jahil. Itu saya masih punya keyakinan. Walaupun ini kan baru pertama kali haji itu dilaksanakan oleh Kementerian Haji. Mudah-mudahan menjadi catatan baik. Walaupun kita juga sedang memotret apa kelemahan-kelemahannya untuk masukkan ke depan. Karena bagi kita kan, terutama saya ya, memberikan masukan itu ya konstruktif lah untuk sekarang. Sudah lahir kementerian yang fokus ngurusin haji, tidak lagi nyambi kemana-mana. Ini fokus di persoalan haji, sehingga penataannya harus semakin baik, semakin tertata dengan bagus. Fokus saya adalah bagaimana mencerdaskan jamaah haji sebelum berangkat sebenarnya. Sehingga kuota itu bukan mampu itu bukan hanya biaya saja, bukan sehat saja, bukan aman saja, tapi ilmunya juga harus mampu. Ya, menarik. Itu yang saya sering minta ke Gus Irfan. Saya kebetulan masuk dalam asesornya ke BNSP untuk sertifikasi para pembimbing ibadah haji. Jadi tagline kita adalah yuk kita mampukan jemaah haji sebelum berangkat. Ilmunya luar biasa. Ini yang perlu kita dalami. Karena tidak cukup manasik haji hanya dengan 2-3 kali pertemuan, tapi harus memang long panjang. Kalau hari ini mereka mudah-mudahan sudah bagus bisa memahami haji dengan simbol-simbolnya. Maka saya katakan Mas Novel, kalau orang bisa melempar jumroh, ula, Isto Aqobah 3 hari di Mina, itu sesungguhnya adalah sebuah praktek ikrar diri melawan setan yang yang ada bersemayam dalam diri setiap manusia. Karena yang dibuang itu penyakit hewani, termasuk adalah tentunya adalah perbuatan-perbuatan mengkhianati terhadap amanah. Salah satunya adalah apalagi pada pelaksana ibadah haji, petugas haji ya. Ini jangan sampai justru melempar jumroh di tanah air masih juga hak orang masih dirampas. Apalagi kuota dan sebagainya misalnya. Mereka ngelempar jumrohnya nggak bagus, nggak paham. Berarti kan melempar setan yang ada di Jamarut kita buang di sana, jangan dibawa.
Artinya bahwa itu ikrar diri gitu. Tapi kalau misalnya tidak dimanai, ya orang hanya ngelempar aja. Batu lempar 7 kerikil selesai. Sudah ngelemparnya sudah. Apa maknanya? Nggak bekas di hati, Pak ya. Kalau misalnya orang pulang haji itu lempar jumrahnya membekas, sesungguhnya ya berkurang jerujinya. Berkuranglah orang yang diproses di KPK. Ya, kan ukurannya itu. Tapi kalau misalnya tidak berkurang, ya berarti proses pelaksananya hanya simbol biasa yang tidak membekas, memberikan dampak kepada pelakunya. Kita berharap itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan saya senang sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Ade. Semoga upaya untuk mendidik calon jemaah haji yang dilakukan oleh Pak Ade, dan tentunya memberikan latihan juga kepada para penyuluh. Ada 10.000 ya. Para pembimbing sudah punya sertifikat. Ya. Ini semoga bisa berdampak yang baik sekali, dan ini amal jariah nih Pak, luar biasa ini. Dan semoga juga para pejabat di Kementerian Haji, baik yang termasuk juga para pembimbing ya barangkali, itu bisa bekerja dengan sebaik mungkin. Dan tadi pesan-pesan dari Pak Ade yang luar biasa semoga bisa dilaksanakan. Dan semakin lama semakin baik ibadah haji yang dilaksanakan, yang diselenggarakan, dan juga para masyarakat yang menjadi calon jemaah haji bisa melaksanakan kewajiban untuk ibadah haji yang sebaik mungkin. Pak Ade, terima kasih sekali. Sama-sama, terima kasih. Yang menarik sekali, dan saya sebetulnya ingin lebih lama lagi, tapi kita terlalu lama barangkali dan takutnya. Terima kasih. Kemana-mana kita bicara. Iya, dan harus diundang ke. Iya, saya senang sekali Pak Ade bisa bicara di podcast saya. Iya, makasih. Baik, terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.